Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Ser yakin dan percaya ada semangat, ada sukacita untuk belajar hari ini. Nah, kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami gunakan untuk belajar. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti setiap apa yang kami pelajari. Kami mau Tuhan mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan menggunakan dan kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang menghampiri kehidupan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, hari ini kita belajar dengan topik yang baru. Keluarga sebagai bencana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Anak-anak Ser, kita telah mengetahui dan memahami makna modernisasi. Ya, modernisasi itu kan sebuah proses ya dengan aspek penting yaitu efektivitas, efisien, praktis ya, sederhana, menghargai kehidupan, menghargai waktu. Jadi keluarga Kristen itu perlu mengembangkan ya sikap yang terbuka dan mau menerima masukan dari semua pihak, termasuk ya setiap proses perubahan yang diusung oleh zaman modern. Ada sebuah model keluarga. Model keluarga di sini adalah bejana tanah liat ya. Yang dikemukakan, yang dicetuskan oleh Marjorie Thompson. Ya, ini dapat kita jadikan rujukan pembelajaran bagi keluarga. Ciri-ciri keluarga sebagai bejana tanah liat. Ya, yang pertama itu keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka dan dapat menerima perubahan. Yang kedua, keluarga dapat dan bisa dibentuk ulang oleh Tuhan. Ya, dapat menerapkan model ini, ya. Setiap masing-masing keluarga ya harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga ya menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dapat menyerap semangat positif ya yang ingin dicapai oleh zaman modern. Dan yang terakhir, memanfaatkan sarana-sarana untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan iman. Ada di dalam Alkitab ya, kita dapat pelajari bersama-sama dampak modernisasi atau perubahan zaman yang positif dan negatif. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dampak negatif modernisasi yang kita bisa lihat dari kehidupan keluarga Isai. Nah, jadi Raja Daud ya, raja kedua Israel ya, pastinya kehidupan Raja Daud dipengaruhi oleh keluarganya. Nah, jadi kita bisa baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 12. Nah, di dalam nas ini dijelaskan bahwa karena didikan Isai di dalam rumah mempengaruhi cara hidup Daud. Selanjutnya, terutama ketika dia sudah menjadi raja. Nah, berbagai kebijakan ya, inisiatif ya untuk melakukan perang, memaksakan keadaan damai lewat ancaman. Ini nggak perlu, ini nggak baik.
Ya, ini nggak perlu kita teladani. Nah, dampak positif yang kita boleh pelajari, yang boleh kita tiru, itu dari surat Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, dalam teks ini dijelaskan ya bahwa sebagai orang Kristen ya yang hidup di kota metropolis ya sebagai pusat perdagangan modern di kerajaan Romawi ya, di tengah masyarakat modern banyak orang yang bersikap egois ya, pemikiran pragmatis, mentuhankan modernisasi ya, kurangnya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan banyak terjadi penyimpangan dalam keluarga. Nah, jadi dalam konteks ini Rasul Paulus sebagai penulis kitab ini ya memberikan saran sederhana ya mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan sesama anggota keluarga Kristen ya, meletakkan fondasi kehidupan keluarga kepada Kristen, kepada Kristus itu maksudnya sebagai kepala keluarga ya, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-24. Nah, hubungan yang terjadi dalam keluarga Kristen mencerminkan nilai-nilai keadilan. Kita bisa baca pada ayat yang ke-28 ya. Kesetaraan ayat 33 serta anjuran agar semua anggota keluarga ya mempunyai kesadaran dan melakukan fungsi masing-masing sesuai perannya. Nah, jadi nats ini memberikan teladan bagi kita semua mengenai bagaimana menjalani ya atau menjalankan kehidupan di tengah pengaruh negatif peradaban modern ya yang makin merusakkan fungsi-fungsi keluarga Kristen. Contoh, keteladanan tersebut dapat kita peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak inilah materi pembahasan kita. Ya, kalau belum mengerti, belum jelas, dapat bertanya kepada melalui WA. Anak-anak di sini ada 3 tugas. Yang pertama adalah studi kasus, ya. Di sini ada sebuah kasus yang harus kamu jawab, ya. Jawablah berbagai pertanyaan dengan jawaban yang benar ya. Kalau untuk nomor 3 itu dikirim dalam bentuk video ya. Hafalkan Efesus 2 ayat 19. Anak-anak inilah ya tugas yang bagikan untuk anak-anak kerjakan dengan tepat waktu ya. Anak-anak sampai di sini pertemuan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, kami perlu mengembangkan sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru tanpa kehilangan identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami telah belajar dampak positif dan negatif modernisasi dari Alkitab. Yang kami pelajari dampak negatif modernisasi terhadap keluarga Isai dan juga kisah keluarga Kristen di Efesus sebagai dampak positifnya yang boleh kami jadikan sebagai teladan kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat, ya Roh Kudus. Ajar-ajari kami, Roh Kudus, agar kami mampu menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.